Baru juga sampai rumah dan baru mendudukkan bokongnya di sofa, sudah terdengar suara derap langkah beberapa kaki yang begitu tergesa dengan suara yang semakin dekat. Bunda, teriak Flo yang baru saja masuk dengan Rai diikuti oleh para sepupunya yang lain. Tadi ketika Andi menghubungi adiknya dan hanya berbicara to the point, langsung mematikannya begitu saja, membuat adiknya langsung merasa begitu khawatir. Tapi saat mereka akan masuk ke dalam mobil untuk menyusul ke rumah sakit, kakaknya mengirimkan pesan dan mengatakan jika sang bunda sudah diperbolehkan pulang. Jadi mereka memutuskan untuk ke rumah dan mengurungnya niatnya pergi ke rumah sakit. Sepanjang jalan, Flo terus saja merengek meminta sang abang untuk mempercepat laju kendaraannya. Rasanya dia sudah tidak sabar untuk segera ingin tahu bagaimana keadaan sang bunda. Iya sayang, sahut Santi dengan menampilkan senyum manis di BBR-nya. Bunda nggak apa-apa kan? Mana yang sakit bun? Tanya Flo secara beruntun yang kini sudah duduk di dekat sang bunda. Gak apa-apa gimana? Kalau nggak apa-apa, ya bunda gak bakal dibawa ke rumah sakit deh. Sahut Ray sebelum sang bunda menjawab perkataan sang adik. Bunda, rengek Flo dengan mata yang sudah berkaca-kaca menatap bundanya. Bunda gak apa-apa sayang, sudah jangan sedih kayak gini. Jawab Santi dengan tangan mengelusurai kepala sang putri. Kakinya kenapa bun? Tanya Rai yang melihat perban di salah satu pergelangan kaki sang bunda. Flo yang mendengar perkataan sang abang pun mengalihkan perhatiannya menjadi melihat ke arah kaki bunda. Tadi dia sama sekali tak melihat ke arah bawah sehingga tak tahu jika ternyata yang sakit adalah kaki bundanya. Flo dan Rai menatap lekat ke arah Santi, menunggu jawaban yang akan diberikan oleh wanita yang akan terus menepati tata tertinggi di hati mereka. Kaki bunda gak apa-apa sayang, cuma sedikit terkilir aja tadi, jawab Santi. Semua yang ada di sana mengulas semua senyuman, melihat bagaimana interaksi Santi dengan anak-anaknya. Terlihat sekali bagaimana anak-anak Calvin dan Santi begitu menyayangi bundanya dan begitu pula sebaliknya. Bunda, besok-besok kalau mau jalan ke mall, lagi harus sama ayah, kakak atau abang. Kata Rai yang mulai menunjukkan keposesifannya pada sang bunda. Kami nggak mau kalau bunda celaka lagi. Untung cuma terkilir, gimana kalau sampai jatuh dari tangga. Kata Rai yang masih belum bisa membayangkan jika bundanya sampai terjatuh dan berguling di tangga mall yang tinggi. Benar kata Rai, kalau mau kemana-mana bunda harus bilang sama kita. Sahut Andi. Iya bunda, bakal bilang. Jawab Santi menenangkan anak-anaknya. Tapi abang dan kakak-kakaknya sibuk apalagi ayah. Sambung Santi mengingat para pria di keluarganya yang memiliki segudang kegiatan. Sesibuk apapun kami, akan selalu ada waktu untuk bunda. Jawab Andi. Iya kan ya? Katanya lagi melemparkan sebuah pertanyaan pada sang ayah untuk meyakinkan sang bunda. Tentu saja, kapanpun itu, jawab Calvin dengan mantap. Ah, manisnya, kata Reta dengan kedua tangan disatukan di depan. Serasa lagi nonton drama rumah tangga yang menceritakan keluarga yang begitu harmonis. Celetuk Dena. Sahut Reta dengan mata yang terus menatap ke arah Calvin dan anak istrinya. Makan malam kali ini hanya berisi Calvin serta anak-anaknya dengan minus Santi. Anggota keluarga Andero yang lain sudah berpamitan dari sore tadi. Bahkan Santi beberapa kali sempat meminta maaf. Karena kejadian ini semua rencana yang telah disusun jadi hancur berantakan. Walaupun semua ini berada di luar kendalinya. Lanjutkan makan kalian. Ayah mau antar makanan sekalian temani bunda makan. Kata Calvin yang sudah menyelesaikan makan malamnya terlebih dahulu. Sedangkan ketiga anaknya belum ada yang selesai. Baik ya, jawab Flo dan kedua kakaknya. Calvin bangkit dengan membawa nampan berisi makanan yang sudah disiapkan oleh Bi Ina. Ceklik.
Santi yang sedang duduk di RNCG bersandarkan headboard sambil menatap layar ponselnya langsung mendongak ke arah pintu. Senyumnya langsung mengembang saat tahu sang suamilah yang masuk dengan membawakan makan malam untuknya. "Makan dulu sayang," kata Calvin yang mengambil posisi duduk di depan Santi. "Lagi kirim pesan sama siapa?" tanya Calvin dengan memicingkan matanya saat melihat jari-jari sang istri sibuk bergerak di atas layar ponsel. "Oh, ini lagi balas chat Dena di grup," jawab Santi. Calvin menyendokkan makanan dan langsung mengarahkannya di depan mulut Santi. "Aku bisa sendiri, Mas. Lagian yang sakit kan kaki, bukan tangan aku," kata Santi. "Biar aku suapi," kata Calvin dengan tangan masih bertahan di posisinya. Santi pun memilih membuka mulutnya untuk menerima suapan dari sang suami. Ponselnya pun saat ini sudah dia letakkan di atas nakas samping RANJK. "Enak?" tanya Calvin yang diangguki oleh Santi. "Tapi tetap tak seenak masakan kamu," sambung Calvin. "Maaf, tadi nggak bisa bikin makan malam. Tapi besok aku sudah bisa masak kok," kata Santi yang merasa bersalah. "No, aku bicara begitu nggak bermaksud buat minta kamu masak," sahut Calvin. "Aku cuma ingin menyampaikan kalau masakan kamu tetap yang terenak untuk aku dan anak-anak," sambungnya lagi. "Lagian aku juga nggak mau kalau kamu besok memasak atau melakukan aktivitas apapun. Kamu harus banyak istirahat supaya kakinya cepat sembuh," imbuhnya. Santi begitu menikmati makanannya, apalagi ditambah perlakuan Calvin yang begitu sangat telaten. Menyuapi dirinya, Santi merasa begitu sangat dicintai oleh sang suami. "Kenapa melamun? Tanya Calvin saat Santi diam dan tak merespon dirinya, yang memberikannya segelas air minum. Enggak kok, aku nggak melamun," kilas Santi. "Kamu nggak bisa berbohong dari aku sayang," kata Calvin dengan ibu jari yang mengusap bibir Santi, yang basah karena air yang diminumnya. "Aku cuma masih nggak nyangka kalau hidup aku bakal sebahagia ini," jawab Santi dengan mantap lekat wajah sang suami. "Entah karena baik apa yang aku buat sehingga bisa punya suami yang begitu perhatian, serta mencintai aku seperti ini. Punya anak-anak yang begitu menyayangiku, punya mertua serta keluarga yang begitu amat menerimaku dengan apa adanya," sambung. "Kamu pantas mendapatkannya sayang," sahut Calvin. "Aku sungguh sangat bersyukur akan semua ini. Punya kamu di sisi aku," kata Santi lagi. "Aku jauh lebih bersyukur bisa punya istri seperti kamu sayang," sahut Calvin yang langsung membawa TBH Santi ke dalam pelukannya saat melihat mata sang istri sudah melukai berkaca-kaca. "Apapun yang terjadi, teruslah di sampingku sampai kita menua bersama. Karena kamulah sumber kehidupan untukku," sambung Calvin diangguki oleh Santi. "I love you my life," ucap Calvin yang kemudian mengecup beberapa kali puncak kepala sang istri. "I love you to my husband," balas Santi. Mata Santi langsung terbuka dengan lebar kala melihat jam yang tergantung di salah satu dinding kamar sudah menunjukkan pukul 9:30, yang artinya dia bangun kesiangan. Dengan refleks, wanita itu langsung menyibakkan selimut yang menutupi TBH-nya dan beranjak bangun. Karena begitu tergesa tanpa sadar dirinya berdiri begitu saja. Ringis Santi merasakan begitu nyeri di pergelangan kakinya. Seketika tubuh wanita itu langsung terduduk di tepi ranjang. Calvin yang kebetulan sedang berada di kamar mandi seketika langsung keluar ketika mendengarkan suara sang istri. Calvin melihat Santi yang duduk namun dengan badan yang sedikit membungkuk dan tangan memijat pelan pergelangan kakinya yang masih berbalut perban, membuat Calvin langsung bergegas menghampiri Santi. "Ada apa sayang?" tanya Calvin. Mendengar suara sang suami membuat Santi seketika langsung mendongakkan kepalanya. Calvin yang melihat mata Santi sudah berkaca-kaca semakin membuat pria itu khawatir. "Sakit?
Tanya Calvin lagi yang sudah duduk bercongkok di depan matanya. Tangan Calvin terulur untuk menggantikan tangan Santi, memijat dengan lembut pergelangan kaki sang istri. Kenapa nggak panggil aku kalau mau turun dari RNCG? Tanya Calvin. Aku kira kamu sudah berangkat ke perusahaan, Mas. Jawab Santi. Karena memang hari sudah menunjukkan cukup siang. Mana tega aku ninggalin kamu sendiri di rumah dengan keadaan seperti ini. Sahut Calvin. Tapi aku itu nggak apa-apa, Mas. Cuma terkilir aja, bukan cedera parah, kata Santi. Aku tetap nggak akan tenang dan semakin kepikiran kamu, sahut Calvin. Daripada aku nggak fokus, ia lebih baik aku bekerja saja dari rumah. Jadi bisa tetap memantau keadaan kamu, sambungnya. Ah, wanita mana yang tak akan meleleh hatinya jika mendapatkan perhatian serta perlakuan manis seperti ini dari suaminya sendiri. Manisnya suami aku, kata Santi dengan senyum yang begitu menggoda di mata Calvin. Sehingga pria itu tak tahan untuk tidak mencibir merah muda yang seolah menjadi candunya itu. Cap, kayak gula dong aku, kata Calvin seusai mengecup sekilas bibir Santi. Lebih manis dari gula, sahut Santi menanggapi candaan sang suami. Sejak kapan istri aku bisa ngegombal kayak gini? Kata Calvin dengan salah satu jari tangannya mencolek hidung mancung Santi. Orang aku nggak ngegombal kok, sahut Santi. Ngomong-ngomong kamu tadi mau kemana lo yang? Kok sampai tiba-tiba langsung berdiri gitu? Tanya Calvin yang teringat akan kejadian tadi. Aku tadi buru-buru mau ke kamar mandi buat cuci muka sama gosok gigi. Terus mau turun ke bawah, Mas. Saat tahu kalau sudah siang, jawab Santi. Gak inget apa kalau tuh kaki lagi sakit? Tanya Calvin dengan tangannya menyingkirkan anak rambut yang menutupi sebagian wajah ayu istrinya. Aku lupa, Mas, jawab Santi dengan nyengir menampakkan deretan gigi putihnya. Dasar, kata Calvin yang tak habis pikir. Dengan istrinya yang bisa-bisanya lupa kalau kakinya lagi sakit. Mau aku bantu ke kamar mandi? Tawar Calvin. Boleh, terima kasih banyak ya Mas, ucap Santi. Butuh 30 menit untuk Santi membersihkan dirinya. Baru setelah itu berjalan dengan terlatih untuk keluar dari kamar mandi. Panggil aku sayang. Ada aku di sini, kata Calvin yang sudah berdiri menghampiri sang istri. Membantu memapah istrinya untuk dibawa menuju RNCG. Loh, kok kesini Mas? Aku mau ganti baju loh. Protes Santi karena saat ini dirinya hanya memakai jubah mandi. Calvin sama sekali tak menghiraukan protes sang istri, melainkan terus saja membawa Santi hingga sampai di RNCG mereka. Kamu duduk di sini dulu, biar aku ambil pakaian gantinya, perintah Calvin. Tanpa mendengar jawaban dari Santi, pria itu sudah langsung berlalu pergi, menuju ke ruang ganti yang mana semua pakaian serta barang penunjang penampilan mereka berada. Setelah beberapa saat, Calvin sudah kembali lagi dengan membawa pakaian Santi dengan lengkap. Aku bisa sendiri Mas. Yang sakit itu cuma salah satu pergelangan kaki aku, bukan tangan aku, kata Santi ketika Calvin hendak memakaikan pakaiannya. Aku tahu, tapi bisakah kamu menurut dan tak usah banyak protes? Sahut Calvin yang akhirnya membuat Santi pasrah menerima semua perlakuan itu. Iya, meskipun berkali-kali dirinya harus memperingati Calvin, karena tangan pria itu tak segan-segan untuk menjamah bagian-bagian TBH-nya. Ibarat kata sambil menyelam minum air. Nah, itulah yang Calvin lakukan. Sudah lebih dari 3 jam Santi hanya duduk menonton televisi sambil sesekali mengamati sang suami yang sedang bekerja. Suaminya itu hanya berhenti bekerja saat tadi mereka makan siang bersama. Setelah itu kembali lagi sibuk dengan pekerjaannya. Santi menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian menghembuskannya dengan sedikit kasar. Setelah itu dirinya berdiri dan mulai berjalan,
Mau kemana? Tanya Calvin saat melihat pergerakan sang istri. Mau tidur siang. Jawab Santi sekenanya saking merasa bosan sekaligus rada jengkel. Mendengar jawaban sang istri, Calvin hanya merespon dengan menganggukkan kepalanya saja. Percuma punya suami yang gak berangkat bekerja kalau ujung-ujungnya tetap sibuk sama pekerjaan. Gerutu Santi namun dengan suara yang pelan. Dasar telinga Calvin yang begitu tajam. Jadi suara pelan dari mulut Santi itu tetap saja masih bisa didengarnya. Sehingga membuat Calvin buru-buru mematikan layar laptopnya dan memilih untuk menghampiri Santi. Ayo aku temani tidur siang, kata Calvin yang sudah merangkul pinggang Santi. Dengan telaten pria itu memapat tebias Santi hingga sampai di tempat tidur. Sebenarnya Calvin sudah akan menggendong wanita itu, tapi Santi menolaknya. Anak-anak belum ada yang pulang ya mas? Tanya Santi yang rasanya sudah begitu rindu dengan ketiga buah hatinya. Padahal kalau dihitung belum ada satu hari mereka tak bertemu. Belum. Tahu sendiri kan bagaimana Flo dan Rai serta Andi, jawab Calvin. Aku jadi merasa sedikit bersalah sama mereka. Karena aku gak bisa menemani mereka makan malam dan sarapan pagi ini. Lirih Santi dengan kepala yang tertunduk mantap ke arah lantai. Jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan Calvin mengapit dagu Santi dan menariknya ke atas sehingga membuat wajah wanita itu mendongak ke atas. Dikacpannya berkali-kali bebeir Santi, saking gemasnya pada sosok wanita yang jadi istrinya itu. Anak-anak mengerti bagaimana keadaan kamu, jadi stop berpikir yang macam-macam, kata Calvin. Ayo, katanya mau tidur siang. Kata Calvin mengingatkan tujuan Santi kembali ke ranjang itu apa. Akhirnya mereka tidur berdua dengan saling berpelukan dan salah satu tangan Calvin menjadi bantalan kepala Santi. Calvin yang notabene tak bisa tidur siang karena terkendala kesibukan, justru tertidur sangat nyenyak siang ini.